Baiklah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di acara seminar kita kali ini. Pada kesempatan ini kita eh, mendapat tamu yang cukup favorit ya beberapa waktu terakhir ini ya, yaitu Polago Global Nusantara atau kode sahamnya IRSX ya. Kita sengaja mengundang emiten ya, supaya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya gimana bisnis dan model bisnis dari IRSX ini ya. Ya mudah-mudahan dengan eh, kenal itu ya, jadi nanti lama-lama cinta sama sahamnya. Untuk itu eh, Pak Beni, silakan pemaparannya mungkin nanti dibantu juga oleh Andrew dan Pak Maskun. Oke, silakan Pak Beni langsung. Oke, terima kasih Pak Henry, Pak Maskun, dan Pak Andrew, tim dari Keihin Sekuritas untuk undangannya hari ini untuk sharing session tentang bisnisnya IRSX dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin saya coba share screen dulu. eh, Lihat, em, boleh infoin kalau misalnya udah kelihatan screen saya. Udah Pak, udah kelihatan Pak. Oke, nah. Oke, kalau udah kelihatan, oke, saya mulai ya. Jadi eh, sesi hari ini sharing session tentang Volago. Eh, kita PT-nya nama Volago Global Nusantara dengan kode sahamnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Henry juga IRSX. Em, nah, saya mulai dengan tema hari ini kita mau share tentang Building Digital Monetization Engine for Future Economy. Nah, apa sih sebenarnya yang Volago lakukan? Perusahaan apa sih Volago ya? Jadi Volago ini adalah leading social commerce dan media entertainment company di Indonesia yang di mana kita menggabungkan kreator, afiliator, menggunakan teknologi dan membantu brand dan partner ke dalam satu connected ecosystem. Jadi kita menghubungkan dari end to end dari sisi kreatifnya dan digital landscape kita sehingga kita bisa memanfaatkan semua network dari kreator, talent, influencer yang kita bilang. Dan ini kita juga menghasilkan konten-konten dan channel-channel commerce yang bisa meng-reach Gen Z dan millennial audience karena sekarang ini yang kita semua sadarin adalah sekarang sebenarnya influencer marketing. Jadi orang itu tertarik mengerti itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh influencer atau content creator. Dan untuk brand dan partner ini kita menyediakan end-to-end solution di mana kita menggunakan data kita menganalisa kreator dan marketing strategi sampai menghubungkan ke commerce activation system di mana kita bisa distribute dan monetize ini. Nah, ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada brand untuk bisa mendapatkan engagement atau reach, tapi juga bisa drive conversion dari collaboration dengan kreator, kita punya live platform, dan kita punya digital platform innovation. Untuk integration solution kita, nah kita ada banyak nih sebenarnya, ya kan? Nah, saya mulai dari paling kiri atas, di mana kita ada yang kita namakan pilar community. Jadi section community ini gunanya apa? Dari sisi ini kita membangun kreator-kreator masa depan kita dan membantu rakyat-rakyat terutama di kawasan-kawasan yang lebih bukan tier 1 lah ya, tier 2, tier 3 sehingga mereka bisa berkreasi lewat kreativitas mereka dan bisa menghasilkan. Dan di sini juga Volago akan membangun jumlah kreator kita dan afiliator kita
sehingga kita punya kreator yang bisa men-reach ke hampir seluruh kawasan di Indonesia. Nah, bagian kedua kita ada OOH. OOH ini di mana kita punya branding space ya di KRL dan di tempat-tempat jalan-jalan tertentu. Jadi kita juga udah punya nih, kalau misalnya kita ada brand yang mau kerjasama dengan Volago, ya kita bisa menempatkan branding atau marketing mereka di lokasi-lokasi strategis yang kita miliki. Ketiga, kita punya section solution AI commerce. Nah, di mana AI commerce ini memanfaatkan teknologi AI yang kita milikin untuk bisa membantu brand-brand untuk melakukan penjualan. Ya, dan ini juga kita di mana bagian ini kita bekerja sama dengan kreator-kreator kita, talent-talent kita. Kita akan meng-create digital twin dari mereka, di mana kita sudah mempunyai hak untuk digital twin tersebut, sehingga dari kreator itu mereka juga mendapatkan benefit. Jadi benefitnya dua sisi. Dari kreator mereka punya digital twin yang tanpa mereka sendiri perlu menghabiskan waktu untuk mengambil iklan tersebut, dan dari sisi kita bisa menghasilkan kualitas tersebut ke brand lebih cepat. Berikutnya di solution kita ada promotor. Nah, promotor ini kita menjalankan konser dan podcast. Contoh konser-konser yang tahun ini kita udah lakukan adalah konser Westlife di Surabaya, konser Brian McKnight. Kalau teman-teman mengikuti Instagram atau social media Volago, berikutnya kita juga akan ada event konser untuk anti normal, ya, Tenzi, dan mereka sekarang itu sangat populer di kalangan Gen Z ya. Nah, berikutnya ke solution berikutnya, event streaming TikTok. Nah, event streaming TikTok ini di mana ini adalah sisi entertainment dari TikTok yang kita kreator-kreator Volago itu melakukan streaming di TikTok. Nah, ini source of income kita adalah lewat gifting di event platform streaming tersebut. Jadi tentu konten-konten kreator kita mengikuti aturan yang udah di-set di platform, mereka melakukan sharing tentang konten mereka, baik apakah itu membaca tarot lah atau membahas sesuatu dan memberikan konten yang menarik ke orang-orang yang melihat konten mereka. Solution berikutnya kita punya TikTok Go. Ini adalah solusi di mana kita melakukan promosi untuk hotel, dining, dan aktivitas di platformnya TikTok. Jadi kreator-kreator kita bisa melakukan promosi terhadap hotel atau tempat makan, restoran, tempat wisata. Jadi di sana kita melakukan commerce juga untuk mempromot tempat tiket-tiket voucher-voucher tersebut. Solusi berikutnya Pictures. Pictures ini fokusnya ke short movie, cinema, dan TVC, iklan TVC. Kita udah planning untuk beberapa film yang kita akan luncurkan di tahun ini, dan juga kita juga udah pipeline sampai tahun 2026. Setelah Pictures kita punya UGC. Jadi UGC ini di mana kita meng-create konten-konten tentang produk-produk tersebut. Jadi sebenarnya ini marketing, tapi kita meng-create short video untuk promote brand-brand tersebut. Ini juga termasuk sisi di mana kita punya clipper-clipper di sisi kita untuk memviralkan sesuatu. Jadi apakah brand tersebut kita biasanya mereka pengen mempromosikan apakah itu film mereka yang baru atau produk-produk mereka, dan kita menggunakan tim kita akan meng-create video tersebut dan juga mengklip video tersebut sehingga kita bisa memviralkan sesuatu, dan harapannya akan meluaskan reach dari brand tersebut atau misalnya promosi items yang ingin kita promote. Dan terakhir di sini adalah kita multi-channel notebooking. Tentu ini salah satu core hal yang kita lakukan di mana kita melakukan social commerce.
baik lewat commerce di platform tersebut atau jualannya lewat live streaming. Nah, ini juga salah satu top content creator itu kita berhasil melakukan penjualan yang hit target di Indonesia. I think kalau misalnya dicek di platform TikTok, content creator dari Volago adalah content creator yang bisa menjual paling tinggi dalam 24 jam ya di platformnya TikTok. Oke. Nah, ketika di slides ini mungkin saya akan lebih memfokuskan sebenarnya revenue stream dari Volago itu sangat simple. Jadi kita punya sisi advertisement, entertainment, dan commerce. Jadi sebenarnya semua solution kita pada akhirnya akan dihubungkan ke 3 items tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya moving untuk advertisement, ini slides ini kita pengen menggambarkan kondisi market di Indonesia. Jadi sebenarnya kondisi advertisement market di Indonesia ini tahun 2025 ini sebesar 120 triliun. Tetapi kita menyadarin bahwa sebenarnya budget itu dipegang tentu paling besar oleh korporasi-korporasi. Jadi cuman jumlah kalau dibanding per item ya, maksudnya per siapa sih yang spending tersebut, persentase dari big corporate itu cuma 1%, sedangkan 99% itu adalah UMKM. Dan di Volago kita melihat ada kesempatan tentu kalau untuk big corporate ini sesuatu yang sudah Volago lakukan, baik marketing dari OOH, billboard, TV, endorse KOL, dan lewat digital platform. Nah, tetapi kita juga melihat kesempatan di mana kita punya untapped market sebesar 30 juta micro, small, and medium enterprise di Indonesia yang kita bisa tap. Nah, apa sih yang sebenarnya kita pikirin ya? Kita pengen democratize advertisement ini ke MSME. Dengan teknologi AI kita, harapannya adalah kita bisa mengempower UMKM-UMKM tersebut untuk mempromot bisnis mereka. Ya, dan apakah itu dengan teknologi AI kita di mana mereka akan dengan mudah bisa meng-create iklan menggunakan digital twin dari kreator-kreator kita untuk promote mereka, atau bahkan mereka bisa menggunakan platform kita untuk push direct ke market, ke social platform tersebut. Nah, jadi kalau misalnya digital ecosystem kita punya AI, media commerce, dan entertainment. Di AI ini ada kita bilang digital twin dan AI platform. Disinilah tadi yang saya ceritakan di mana kita pengen mengarahkan bisnis kita juga bisa ke arah untapped market tersebut. Sehingga yang tadi saya mention adalah kita akan menyediakan affordable advertisement ke MSME dengan AI dan digital twin, dan content delivery kita akan disesuaikan dengan geolocation, dan plus kita punya social homeless media yang dimiliki oleh Volago yang bisa langsung di posting konten-konten tersebut supaya konten tersebut bisa reach ke market yang diinginkan. Di bagian kedua ada media commerce. Media commerce ini masuk contoh Volago Live Entertainment, Volago Go, dan social commerce. Untuk MCN kita sekarang kita punya hampir sekitar 250 lebih top creator dan 47.000 affiliate network. Nah, inilah semua sebenarnya kreator-kreator kita salah satu aset dari Volago, di mana kreator-kreator tersebut adalah tim yang bisa membantu kita untuk grow dan promote branding tersebut. Berikutnya di gifting dan pay-per-view yang tadi saya udah jelaskan, lewat live streaming, dan kita juga mengarah ke worldwide digital concert, di mana contoh kedepannya kita berencana bahwa untuk artis-artis yang kita bawa ke Indonesia, nah selain kita menjual tiket untuk offline konsernya,
kita juga bisa menyalurkan digital concert untuk artis tersebut. Jadi di platform digital kita juga bisa menjual tiket di mana orang akan bisa akses konser tersebut live. Dan yang terakhir, Volagogo Digital Voucher yang tadi saya juga udah bilang, di mana kita promote hotel, restoran, F&B, dan tourist attraction. Entertainment, covernya pictures, Infolago Pro tadi yang kita bikin concert, dan yang paling terakhir kita punya aplikasi tidak tidur yang kita sudah dalam rencana untuk dalam development stage, rencananya kita akan launch di quarter 2 2026 on collaboration dengan Internet Rakyat, Search, dan KAI Akses. Jadi rencananya aplikasi tidak tidur ini adalah salah satu pilar aplikasi penting kita, di mana kita punya extensive short drama, dan drama ini dan aplikasi ini bisa digunakan oleh user-usernya Internet Rakyat, Search, dan KAI. Di mana di aplikasi tersebut kita juga punya kesempatan untuk memasukkan advertisement di video tersebut. Jadi di short dramanya kita masukkan video, sehingga ini merupakan salah satu channel marketing dan branding yang bisa kita tawarkan ke brand dan partner kita. Ini yang tadi saya jelaskan tentang sebenarnya ketika kita bilang tentang MSMI ini, ya kita tahu bahwa itu ada 30 juta lebih MSMI. Nah, marketnya sebenarnya sebesar apa sih? Nah, kalau kita kalkulasi secara simpel saja, rata-rata MSMI kita ini, mereka menjual produk-produk di platform digital, pasti mereka melakukan iklan. Dan ketika kita melakukan research, rata-rata uang yang mereka keluarkan untuk iklan ini 4,2 juta rupiah per tahun untuk satu MSMI. Nah, tapi kalau misalnya kita kalikan jumlah 30 juta MSMI yang belum di tap ini, potential market yang kita lihat itu sekitar 126 triliun per year, dan ini kedepannya masih akan bertambah karena kita tahu di Indonesia kita punya banyak MSMI yang akan berkembang lagi, ya kan? Apakah MSMI baru atau MSMI lama yang akan lebih baik. Nah, sehingga ini potensial yang sangat menarik yang ingin di-tap oleh Volago. Dan kenapa sih sebenarnya market ini sebelumnya enggak menarik untuk perusahaan lain? Ya, karena perusahaan lain misalnya agency marketing agency itu mereka cuma melihat bisnis yang gede tentu dari brand besar, dan mungkin ya ini kan mereka melihat ya duit ini mungkin nggak seberapa, tapi bagi Volago dengan teknologi AI dan platform yang sekarang sudah kita miliki dan akan kita kembangkan ke depannya, kita melihat kita bisa bridge this gap, di mana kita akan bisa menyediakan advertisement untuk ke seluruh rakyat. Nah, inilah yang kita bilang affordable digital advertisement ecosystem, di mana UMKM bisa mengakses solusi-solusi dari Volago, di mana kita punya influencer, kita punya homeless media, kita punya platform akses ke platform direct platform tersebut, dan bahkan kita juga punya aplikasi short movie atau movie kita sendiri di mana tidak tidur apps. Sehingga dengan menggabungkan semua kemampuan Volago di ekosistem tersebut, branding atau marketing mereka atau digital advertisement mereka itu bisa reach ke end user yang tepat. Dan di sini kita kedepannya kita berencana untuk mengembangkan platform AI kita lebih baik lagi, di mana platform AI kita bisa membantu mulai dari merekomendasikan influencer atau model advertisement yang mereka lakukan untuk produk dan target market mereka. Dan kita juga punya homeless media yang ditargetkan untuk sesuai dengan UMKM tersebut. Misalnya contoh, mereka mau promote
branding mereka, kita lihat contoh jual bakmi di daerah Tangerang. Tentu dengan influencer yang localized di tempat tersebut, kita bisa menyarankan mereka menggunakan influencer tertentu, dan iklan-iklan tersebut kita akan post di homeless media daerah Tangerang. Nah, sehingga target itu benar-benar akan sesuai dengan market mereka. Ini AI commerce proof of concept mereka bisa nanti lihat di di akun TikTok kita, di mana akun-akun TikTok ini adalah akun yang sudah di manage oleh Volago, dan akun ini kontennya full AI. Dan kalau misalnya dilihat dari GMV mereka atau penjualan mereka, sales mereka, itu aja sudah sekitar 67 juta, dan yang akun kedua sekitar 70 juta. Bahkan dari satu video, best performing kita bisa sampai 6,5 juta rupiah. Nah, bayangkan di mana kita menggunakan teknologi AI untuk memposting video tersebut ke channel dan market yang tepat, dan kita bisa mendapatkan GMV yang kita harapkan dari video yang kita taruh tersebut. Nah, ini salah satu contoh proof of concept kita di mana kita melakukan affordable advertisement, di mana kita meng-create video kita dengan AI dan kita promote di salah satu homeless media. Dan ini dalam kurang dari 24 jam kita sudah bisa menghasilkan 2,2900 view. Mungkin enggak begitu gede bagi orang-orang tertentu, tapi bayangkan impact yang kita bisa hasilkan untuk UMKM tersebut ketika mereka dapat menyampaikan bisa mempromosikan bisnis mereka ke target market yang tepat. Nah, inilah yang kita ingin membantu UMKM untuk punya akses ke affordable advertising. Tentunya bayangkan saja kalau mereka punya budget yang lebih banyak lagi, misalnya budget yang lebih tinggi di mana mereka bisa menggunakan digital twin dari kreator-kreator kita yang lumayan terkenal untuk segmen market tertentu. Saya yakin dan kita di Volago sangat yakin bahwa impact-nya dari video tersebut ke bisnis tersebut akan jauh lebih signifikan lagi. Nah, ini yang tadi kita hitung kira-kira ya kalau misalnya satu orang kita punya 30 juta MSMI, kita bilang saja setiap orang sebulan spend 100.000 untuk konten tersebut. Nah, itu saja sudah 3T per bulan. Dan kalau dikasih 12, ya market ini saja udah bisa menghasilkan 37T. Nah, untuk ini yang kita targetkan untuk GMV 2026, kita pengen growth, target kita adalah 1,6T, dan dalam 5 tahun ke depan kita expect kita bisa reach ke 212 billion USD. Dan ini kita bagi dari estimasi mungkin GMV 2006 itu sekitar 400 T dari konten live commerce, dan juga ada dari TikTok dan Shopee. Ini upcoming music concert project kita. Jadi seperti yang tadi saya sempat share juga, di April kita punya ini Anti Normal, Jamsi, Nike Latency. Di Mei ada NDXAK, dan ini Juli kita sudah punya musik konser yang kita plan sampai akhir tahun ini. Untuk informasi berikutnya, ini adalah di mana kita bisa mempromot bahkan dengan
kemampuan clipper kita dan homeless media kita, kita juga bisa mempromot movie. Jadi untuk sinema, kita bisa menghubungkan production house ke viewersnya dengan call to action yang jelas, di mana kita bisa menggunakan KOL-KOL kita untuk mempromot film mereka, dan kita punya jaringan clippers yang sekitar 300 ribu lebih untuk memviralkan video-video tersebut. Sehingga harapannya ketika di minggu pertama atau minggu kedua film tersebut di launch, itu tiketnya itu orang sudah punya uh, orang sudah tahu tentang film tersebut, dan kita punya akses langsung ke uh, bahkan akses langsung ke platform pembelian tiket. Untuk saat ini kita sudah lagi explore kerja sama dengan GoPay, di mana video klip tersebut bisa langsung di-link ke platform GoPay untuk menjual tiket movie tersebut. Bayangkan dari sebelumnya orang melihat video harus berpindah experience-nya, dari sisi Volago kita bisa create dari kontennya, kita meng-create video klipnya sehingga video klipnya viral, dan video klip tersebut punya call to action yang jelas untuk orang-orang yang tertarik langsung beli tiket di platformnya GoPay. Itu berikut itu semua yang saya bisa share hari ini. Oke, terima kasih Pak, Ya, Pak Beni atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya. Eh, Sambil menunggu, oh udah ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau coba bertanya duluan nih Pak. iya, Eh, Beberapa waktu yang lalu kan Volaga mengadakan konser ya. Itu iya. gimana Pak respon dari masyarakat ya? Kemudian gimana penjualan tiketnya? Offline berapa, online berapa? Apakah sesuai dengan ekspektasi Volago atau tidak? Ya, kalau saya nggak punya data exactnya Pak Henry saat Oke, ini. Cuman yang kalau misalnya yang saya tahu dari tim Volago, penjualan tiket kita mencapai hampir 90% untuk konser-konser yang kita adakan. Dan itu tentu sangat sesuai harapan, dan memang bahkan kita juga berani membawa artis-artis internasional ke daerah-daerah yang memang belum, ya sebelumnya, bahkan contoh ketika kita berani membawa Westlife ke Surabaya, saya rasa belum pernah nih, bahkan tim dari promotor dari Westlife aja, manajemen mereka juga tanya kita kembali apakah yakin Volago mau bawa Westlife ke Surabaya. Tapi itu yang kita lakukan, dan respon dari masyarakat alhamdulillah sangat positif terhadap konser yang kita adakan. Dan juga ketika kita melakukan konser Brian McKnight juga responnya sangat positif. Itu jujur kalau yang saya dengar dari tim, planning untuk melakukan konser Brian McLive itu kurang dari sebulan bahkan untuk kita bisa execute. Jadi um, dari tim Volago ini mungkin yang saya pengen share ke teman-teman juga bahwa Volago punya kemampuan eksekusi yang sangat tinggi, sehingga planning rencana yang kita punya itu kita sangat yakin kita bisa eksekusikan dan deliver hal-hal tersebut. Oh, masih mute Pak Henry. ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiens kita Pak. Mhm. Eh, yang pertama itu mengenai Raisu, Hmm. Piresek. Kapan pernyataan efektif OJK akan keluar, akan diperoleh? Ya, saya rasa ini satu topik yang dinanti-nanti. Saya expect juga orang akan tanya. Jadi memang kita sudah dalam proses asistensi dengan pihak OJK tentang right issue ini. Eh, kita sudah proses right issue ini dengan buku kita itu per September 2025.
Dan saat ini kita sedang di proses REC 2. REC 2 itu jadi berdasarkan dokumen yang kita kirimkan ke OJK, eh, dan pertanyaan dari OJK atas hal tersebut, kita sudah memberikan feedback atau pernyataan kita tentang hal tersebut. Nah, tentu harapan dari kita dengan asistensi dari pihak OJK ini, kita bisa menghasilkan hal positif, di mana kita bisa mendapatkan konfirmasi efektif paling lama itu di akhir Maret ini. Nah, tapi kalau misalnya pendapatan surat efektif itu tidak dapat diperoleh hingga akhir Maret, maka kita akan menggunakan pergantian buku per Desember 25, yang dimana sekarang itu juga kita udah dalam proses audit. Nah, jadi ekspektasi kita adalah kalau misalnya Maret ini nggak bisa selesai, paling telat juga kita April 2026 itu kita sudah mendapat surat efektif. Kira-kira begitu, Pak Henry. Oke, terima kasih Pak. Ini berhubung dengan Raisu nih Pak. Mungkin ada Hmm. teman-teman di sini yang juga pengen tahu penggunaan dananya ya. Mungkin bisa Bapak eh, jelasin sedikit Pak, sedikit ringkas saja Pak. Hmm, jadi gini, salah satu dana right issue itu tentu ada beberapa hal yang akan kita kembangkan. Mungkin yang paling signifikan itu kita rencana dengan sebagian besar dana right issue kita akan meng-acquire image right dari artis-artis top di Indonesia, dan dengan itu kita punya uh, list artis yang bisa kita kerjasamakan dengan brand. Ya, uh, ya dari Perseron mungkin kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat kita estimasi akan menggunakan sekitar 2,7 T untuk mengakuisisi image right dari artis tersebut. Jadi artis tersebut selain kita bisa, itu artis under Volago yang bisa mempromot brand atau melakukan activity-activity marketing, itu kita juga punya akses ke digital image right-nya. Nah, disitulah sebenarnya salah satu kunci kita. Ketika kita punya digital image right artis tersebut, itu kita bisa mempromot menggunakan image right artis itu untuk promote produk-produk yang tadi saya bilang, Mbak. Ketika kita bisa menyediakan affordable advertisement, itu contohnya gimana? Simple saja ceritanya begini, Mbak. Kalau sekarang kita mau menggunakan artis besar, contohlah kita bilang Luna Maya, ya. Kalau misalnya kita bisnis UMKM, jangankan kita berpikir ya, kita pertama akses saja mungkin nggak ada. Kedua, kita pasti berpikirnya, waduh, ini saya kalau budget saya UMKM, ya saya mana bisa mengakses artis seperti begitu. Tapi kedepannya ketika Volago punya image right akses tersebut, ya mungkin kita nggak bisa bilang bahwa itu akan semurah-murahnya. Tapi at least pertama kita membuka akses. Orang tahu nih, oh saya bisa menggunakan digital image right dari artis tersebut dengan biaya mungkin ya tergantung tier tapi berapa ratus ribu lah, sehingga ketika itu terbuka mereka punya akses dan mereka tahu, ini kan berarti membuka kesempatan mereka untuk menggunakan artis tersebut. Ini sama seperti dulu ketika kita baru buka internet, kita memberikan akses ke orang untuk membeli barang. Sebelumnya kan marketnya agak gelap tuh. Jadi ketika ada internet, kita buka semua aksesnya, orang bisa mengakses tersebut sehingga ya marketnya akan growing juga. Dan tentu funding dari itu juga akan kita gunakan ke growing, misalnya kita pembuatan film, melakukan konser, dan salah satu di platform teknologi yang utama mengembangkan platform AI kita untuk bisa support B2C dan juga aplikasi tidak tidur kita yang dimana kita bisa menyalurkan short movie hasil produksi kita ataupun production dari production house yang lainnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini juga menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Oh ini short movie-nya dari
Mandarin ya Pak katanya. Dari China juga ya Pak. Eh, Jadi iya, kalau misalnya short movie mungkin ya kalau orang-orang yang tahu sekarang ini eh, banyak memang dari short movie China, tapi kita punya tim produksi sendiri yang kita menggunakan artis-artis Volago untuk produce short movie juga. Jadi kita menyesuaikan dengan market Indonesia menggunakan artis line up dari Volago untuk bikin short movie. Dan harapannya kita tidak hanya punya short movie, tentu kita juga akan punya short movie dari China, dari Korea juga sekarang udah mulai, ya kan. Turki juga salah satu yang kita sedang jajakin. Plus kita punya produksi short movie dari Indonesia sendiri. oke Pak. Mungkin Pak Andrew sama Mas Kun ada yang mau ditanyain? Silakan Pak. Sebelum kita uh, Pak, buat hanya dikit ya. Iya, Pak. Ini kan tadi berbicara mengenai digital twin ya. Ini kan sangat menarik sekali ya Mhm, teknologinya mhm, ya, teknologi mhm, AI. Nah ini eh softwarenya ini apakah Polago mempunyai ownership atau hanya licensing software ya? Itu satu. Dan yang kedua juga mhm, mengenai artis tadi ya kan, kan mhm, artis tadi kalau saya menangkapnya itu berarti semacam kita harus apakah kita harus membayar royalties terhadap iklan-iklan yang ditayangkan nanti atau fee-nya itu flat ya atau flat fee seperti itu ya. mhm. Oke, Oke. terima kasih Hmm. Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Mas Gun. Jadi untuk yang pertama tentang teknologi AI itu apakah milik Volago? Iya, kita punya teknologi platform sendiri yang kita build dengan AI engine yang ada di market untuk kita bisa menghasilkan video-video berkualitas. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan pertama, di mana tentu sekarang yang kita lakukan itu fokusnya lebih ke bisnis B2B ya Pak Maskunya. Nah, eh, untuk setelah right issue ini atau bahkan saat ini kita juga udah mulai punya planning yang jelas apa sih yang perlu kita eksekusikan untuk bring teknologi ini ke market MSME yang tadi kita bilang kan Pak Maskun. Jadi tentu ketika kita bekerja dengan segmen bisnis yang berbeda, kita punya approach yang berbeda. Untuk segmen MSME kita perlu punya platform untuk bisa self service, punya automation yang lebih baik lagi sehingga kita bisa menekan cost production AI video tersebut lebih rendah, dan itu yang membuat uh, iklan-iklan yang lebih reachable dan lebih make sense lah ya untuk MSME kita. Itu tentang AI platform. Uh, Kedua, tentang image artist ini. Jadi memang rencana kita, Pak Maskun, adalah kita mengakuisisi image right artis tersebut. Jadi dari cara kita akuisisi, uh, kita akan punya rights terhadap artis tersebut. Jadi intinya artis itu udah terima certain amount of contractual obligation dari sisi komersialnya. Dari sisi kita, itulah di mana Volago akan mempromot atau akan menawarkan image right artis tersebut ke brand-brand besar, baik misalnya apakah dia uh, offline activity atau apapun itu plus digital twin. Jadi dari artis itu mereka ketika kita acquired kita udah punya slot nih intinya ya Pak Mas Gun. Jadi dengan begitu kita bisa optimize dari Volago itu gimana kita monetize image right yang kita milikin dari artis tersebut. Apakah itu menjawab pertanyaan Pak Mas Gun? Ya, oke, makasih Pak. Ya, thank you. Oke, eh, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Mhm, audiens kita. Eh, mhm. itu sektor usaha penjualan produk digital pulsa, apakah akan dilepas Pak? Karena tadi dari pemaparan Bapak itu kan juga nggak disampaikan ya ada
bisnis itu ya. Nah, ini apakah akan mengganggu laba perusahaan, Pak, kalau dilepas? Karena Eh, katanya di laba kuartal ketiga itu eh, bisnis ini termasuk yang menghasilkan profit ya. iya, memang sebelum berubah menjadi Volago Global Nusantara itu salah satu yang dilakukan oleh perseroan. Tapi setelah menjadi Volago itu salah satu bisnis yang kita eh, nggak akan lakukan lagi ke depannya. Tapi justru tidak perlu khawatir karena dengan fokus bisnis lini bisnis dari Volago, kita punya proyeksi untuk keuntungan yang jauh lebih tinggi di tahun 2026. Eh, untuk simple aja dari perseroan kita target untuk keuntungan dari 2026 itu bisa 15 atau 18 kali dari tahun 2025. Sehingga eh, kita sangat yakin dari saya sebagai komisaris independen dan juga dari direksi-direksi Volago dan tim Volago bahwa kita bisa jauh melampaui apa yang kita capai di tahun 2025 dan ya itu jauh lebih signifikan juga ya Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Ini dari Ricky, mungkin hampir sama ya dengan pertanyaan Pak Maskun ya, Pak. Gimana, boleh dijelaskan nggak lebih mendalam mengenai penggunaan AI ya di Mhm. core bisnisnya RSX? Ya, jadi kalau misalnya AI kan utamanya kita di bisnis entertainment, commerce dan entertainment, commerce dan streaming. Jadi AI itu sangat berperan dalam meng-create video atau konten. Ya, eh, kita sudah melakukan banyak project-project dengan menggunakan teknologi AI kita untuk men-serve segmen-segmen yang berbeda. Dari video di TikTok, video di iklan di TVC, bahkan di short movie kita juga sudah menggunakan tersebut. Nah, itu yang sebenarnya salah satu bagian penting dari pilar kita. Di sisi kedua juga ketika kita pengen target ke depannya market segmen MSME, AI itu akan sangat efektif ketika kita membantu MSME tersebut untuk mengerti. Jadi kita dari data yang kita milikin, kita bisa memberikan rekomendasi yang paling baik untuk MSME tersebut, iklannya, videonya bagaimana, menggunakan kreator kita, nah, ya kan, Eh, serta data-data misalnya posting produk apa yang paling menarik dan di social media atau di homeless media yang mana. Nah, jadi berdasarkan data yang sangat banyak yang dimiliki oleh Volago saat ini dan kita juga bekerja sama sangat dekat dengan TikTok dan social media yang lain untuk menganalisa data tersebut, harapannya adalah ya platform AI kita akan menjadi core komponen untuk kita bisa drive bisnis ini ke depannya. Oke, terima kasih, Pak. Mhm. Ini ada 3 pertanyaan sekaligus, Pak. Eh, Mhm. Temanya sama, itu Mhm. proyeksi pendapatan dan laba 2026. Mhm. Kalau ada 2027, Pak. Kemudian di kuartal keempat gimana, Pak? Kinerjanya? Boleh di Ya, spill ya? jadi kalau misalnya proyeksi 2002 target 2026 tadi udah saya sempat spill juga ya. Ya. Jadi kita target sekitar 15 atau 18 kali dari tahun 2025. Um, untuk quarter 4 yang saya bisa konfirmasikan informasinya kalau dari tim ya hasilnya bagus dan mungkin bersabar aja ya teman-teman karena kan kita akan sampaikan sesuai dengan target laporan keuangan kita yang akan dirilis akhir bulan ini. Nah, jadi dari laporan keuangan yang akan dirilis di akhir Maret ini, eh, teman-teman bisa lihat langsung lah hasilnya itu bagaimana ya. Kalau dari kita sih kita lihat wah sangat bagus ini ya. Tapi untuk exact angkanya nanti mungkin ditunggu aja dari laporan keuangan kita per Desember 2025 yang
sekitar 2-3 minggu lagi akan ada ya Pak. Oke, Pak. Udah nggak sabaran mulai, Pak. Iya. Oke, ada pertanyaan mengenai Raisu juga, Pak. Ini katanya, jika Raisu tidak diserap sepenuhnya, berapa Mhm, minimal dana yang dibutuhkan rencana bisnis untuk tetap berjalan? mhm. Jadi Jadi iya minim, begini, untuk right issue sebenarnya dari pemegang saham utama saat ini eh, udah menjadi standby buyer nih untuk menyerap right issue bahkan menyerap seluruh right issue perseroan. Jadi dari sisi kita sangat positif bahwa kita bisa mencapai right issue ini. Hanya saja tentu eh, kita mengharapkan dari public market bisa turut berkontribusi terhadap planning right issue ini. Ya, selain itu juga ada pemegang saham existing kan, tentu right issue ini bagi pemegang saham issue existing perseroan untuk bisa ikut dalam proses right issue ini. Ya. oke, Pak. Semoga bisa menjawab ya. Ini Hmm. juga seputar Raisu lagi nih, Pak. Hmm. Dari dana hasil Raisu, berapa banyak jumlah artis dan influencer yang akan diakuisisi digital image-nya? Hmm. Kemudian berapa lama kontraknya? Hmm. Kemudian berapa proyeksi payback periodnya? Iya, oke. Em, kita punya line up hampir 100 ya eh, top artis atau influencer yang kita akan akuisisi. Jadi saya juga mau klarifikasi, yang kita akuisisi itu bukan hanya digital image right-nya, tapi adalah ya memang artis tersebut kita akuisisi ke ekosistem Volago. Sehingga ketika kita memiliki itu kita nggak cuman bicara digital image right yang tentu sangat menarik untuk kita tawarin, tapi juga ada existing image right-nya. Ya, jadi artis tersebut bisa berkontribusi ke short movie Volago contohnya, atau live streaming Volago, ataukah misalnya kalau dia konser atau musik dia bisa ikut dia dia perform di konser tersebut, dan masih banyak monetisasi kita kan, misalnya apakah branding dengan collaborate branding dengan brand-brand tertentu yang bisa menggunakan artis-artis dari Volago. Nah, jangka waktu kontrak kita dengan artis ini minimal 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi itu yang kita akan tawarkan kepada artis-artis atau influencer-influencer tersebut. Untuk proyeksi payback, kita menargetkan kita akan reach break even point itu sekitar 18 bulan. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya 36 bulan, kita punya kontrak 3 tahun, setelah 1,5 tahun itu sisanya profit semua tuh, Pak Henry. Ya, Ya, Pak, hebat, Pak. Mantap, mantap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. ya, ya. Eh, ini ada pertanyaan dari Rio, Pak. Apakah ada rencana setelah Raisu akan menerbitkan obligasi, Pak? Ini kan struktur keuangannya jadi kuat nih setelah Raisu ya. Apakah ada rencana untuk obligasi ekspansi lagi, Pak? Ekspansi. Eh, ya, untuk saat ini sih kita perseroan benar-benar lagi fokus ke right issue ini. Jadi memang belum memiliki rencana untuk aksi korporasi selanjutnya. Jadi memang fokus kita ini adalah kita bisa menjalankan right issue ini dengan sukses, dan tentu eksekusi planning right issue ini kan, karena itu yang justru bisa membuat Volago ini ke next level ya Pak. Ya, ya. Oke, Pak. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih mungkin, Pak. Eh, izin bertanya untuk penggunaan AI, bagaimana cara Volago memaksimalkan model yang ada mengingat penggunaan AI token sangat mahal? Mhm. Bagaimana Bapak menanggapi AI bubble? Ya, jadi ya pertanyaan yang bagus. Memang eh, mungkin ini relatif ya, ketika orang menyebutkan bahwa penggunaan AI token itu sangat mahal.
Tapi kita sebagai korporasi kita punya kolaborasi dengan AI engine yang ada di market yang kita tahu yang kita tahu bisa support plan Volago dan kita punya preferential rate untuk itu. Ya, jadi dengan begitu kita bisa hedge terhadap token-token AI. Nah, tentu tapi harus diingat juga kita lihat dari satu sisi, benar token AI itu nggak begitu murah. Tapi ketika kita menggunakan token AI itu untuk value yang lebih tinggi, harga, valuasi token AI itu jadi relatif. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan image right artis tersebut, misalnya contoh artis top ya, untuk melakukan offline video recording atau promote video, ya mungkin cost-nya itu aja ratusan juta, ya kan? Bayangkan dengan token AI yang kita gunakan, mau seberapa banyak dibandingkan dengan itu? Ya, tetap saja kita melihat value dari AI ini sangat tinggi untuk kita bisa reach ke segmen market yang kita ingin targetkan. Ya, uh, ya benar itu nggak murah, tapi kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan artis itu exactly melakukan video recording atau aktivitas sehari ke tempat tertentu, ya itu jadi relatif perbandingannya lumayan jauh. Untuk pertanyaan tentang AI bubble, ya mungkin untuk sekarang banyak yang mulai berpikir tentang AI bubble. Tapi dari sisi Volago kita melihat teknologi AI ini sangat punya future yang sangat bagus untuk bisnis kita. Jadi bubble itu mungkin untuk tempat-tempat tertentu di mana investasinya terlalu berlebihan ya. Contoh kalau misalnya mau teman-teman lihat tentang investasi AI di OpenAI atau platform lain yang mungkin udah ekstrim levelnya. Tapi di sisi kita sangat 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 strategis dalam melakukan investasi AI kita sehingga harapannya ya tentu kita akan akan lebih less impacted kalau tentang bubble AI ini. Oke, semoga ini penjelasannya bisa menjawab pertanyaannya ya Pak. Iya. Eh, di sini kebetulan ada analis kita nih Pak, Pak Andrew. Mungkin bisa diberikan view-nya sedikit Pak Andrew mengenai RSX. RSX. Silakan Pak Andrew. Yo, terima kasih Pak Benny, terima kasih Pak Hendri. Ya, kami di sini juga lihat prospek IRSX sangat besar, apalagi dalam boomingnya ekonomi digital dan penjualan lewat sosial media. Dan kalau boleh saya coba rangkum, sekarang Volago ingin merangkupi mayoritas influencer yang bisa jadi artis, aktor, penyanyi, dan afiliator di TikTok. Dan sekarang di mana advertising lebih ke KOL based atau yaitu lewat influencer, karena Volago paling banyak merangkupi influencer dari berbagai segmen consumer. Jadi brand-brand juga bisa langsung pilih Volago. Dari sini dikembangkanlah bisnis Volago, yaitu bisa saja dari e-commerce, dari film, uh, dari dia punya konser-konser yang mengundang baik-baik artis global seperti nanti Kak dilihat dari PPT tadi ada Bon Jovi juga ya Pak. Bon Jovi, Avenged Sevenfold, dan Andy Lau juga. Dan Iya. iya, ramai Lumayan sekali. top ya. Top, top juga, Pak. Dan untuk AI commerce ini kita lihat bisa memang marketnya memang sangat besar. UMKM yang tadi Pak Benny bilang 120 triliun per tahun. Dan bisa sangat membantu ekonomi apalagi dari sisi UMKM yang kemarin mereka tidak bisa mendapat advertisement, sekarang mereka juga bisa terbantu. Dan tentu karena Volago punya exposure ke konsumer-konsumer segitu besar, pasti mereka juga pilihnya Volago, Pak, di sana. Saya melihatnya. Ya, gitu sih, Pak, view saya. Oke, terima kasih Pak Andrew. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Dari tadi ke pasar UMKM ini sangat besar sekali ya Pak. Kalau boleh saya tahu sekarang ini yang udah jadi pelanggan Volago itu berapa berapa banyak Pak? Untuk segmen UMKM, Pak. Ya, untuk advertising kan.
Tadi Iya. Eh, ya, Ya, untuk UMKM mungkin sekarang jujur kalau misalnya dilihat dari list customer, saya dapat infonya sih kurang sekitar 1% saja, Pak. Sama seperti market tadi kan yang tadi saya gambarkan karena memang selama ini yang persepsi itu kan memang yang punya budget untuk spend besar itu ya memang korporasi-korporasi besar. Nah, mereka punya budget yang besar, tapi itu kalau kita bisa bicara tentang blue ocean, red ocean, itu red ocean kan. Jadi semua agensi besar pasti flock ke sana untuk merebut market tersebut. Tentu kita di Volago kita pede, kita bisa mendapatkan segmen dari di market tersebut. Tapi yang kita lihat juga opportunity di MSME tersebut. Nah, untuk kita memang sekarang juga masih sangat kecil sih Pak. Makanya itu yang akan kita lakukan dengan berbarengan dengan proses right issue. Sekarang kita juga udah kembangin. Kedepannya setelah right issue, kita akan bisa eksekusi dengan baik planning kita untuk bisa memprovide advertisement untuk MSME kita. Pak. oke. Kalau untuk mencapai target tadi Pak, 15 sampai 18 kali, kira-kira berapa juta UMKM nih yang harus jadi pelanggan Pak? Kita nggak muluk-muluk Pak. Itu kalau misalnya Bapak tadi lihat angkanya, ya lumayan signifikan ya Pak ya. Kita bicara 1 bulan aja, angkanya udah T ya. Dan Iya, itu iya. kita anggap satu UMKM cuma spend 100.000. Dan Oke. kalau tadi dari data yang kita dapatkan kan UMKM rata-rata jualan misalnya di platform e-commerce atau apa mereka spend sekitar 4,2 juta itu rata-rata loh Pak. Ya, Iya, iya. uh, Volago mungkin kalau misalnya bisa dapat 10% saja ya dikalikan saja ya Pak ya angkanya ya. Cuman ya kita mungkin ya itu salah satu yang ingin kita lakukan tapi kita juga punya segmen-segmen lain yang sangat kita positif untuk bisa kontribusi ke revenue dari Volago Pak ya. Iya. Seperti konsep yang tadi Andrew juga bilang, live streaming kita, movie kita, ya commerce platform kita itu semua akan mendukung unit usaha menjadi bagian dari unit usaha Volago yang untuk mencapai 15 sampai 18 kali revenue tersebut ya. Oke, kasih Pak. Pak, kalau Ya. boleh tahu Pak, kalau saya mau nonton konsernya Pak, online, itu Aha. harus bayar berapa Pak? Kemarin kita Mungkin banyak ya mungkin audiens juga yang ya mau ikut. kemarin kita lagi discuss harganya akan sekitar 50.000 2 sampai 3 USD. Jadi bayangkan kalau misalnya ya tentu beda ya experience-nya, tapi bayangkan kalau misalnya orang bayar konser contohnya Brian McKnight ya tiketnya minimal di atas 500.000 sampai sejuta. Hmm. Mungkin itu nggak bisa di afford semua orang ya atau untuk alasan apapun apakah alasan finansial atau misalnya tempatnya jauh. Nah, bayangkan kita bisa open market ini ke market 50.000 untuk nonton konser Brian McKnight dan bukan hanya target market lokal yang kita targetkan tapi juga target market internasional. Jadi kita memang sekarang juga dalam tahap diskusi final untuk bisa membuka akses ini. Bayangkan ketika Volago bisa melakukan offline concert di Indonesia, tapi menayangkan online konsernya ke seluruh dunia, Pak. Mungkin jangan seluruh dunia lah, seluruh ASEAN aja. Gimana kira-kira perkaliannya? Iya kan gitu kan ya. Iya Pak, hebat hebat Pak. Ada usul tuh Pak, adain konser K-pop Pak. Iya, ini juga salah satu yang main dari tim juga pengen ya kita kita lagi berusaha untuk mendapatkan artis yang uh, mungkin artis tadi yang Andrew lihat udah lumayan top ya. Tapi ya kan banyak ya. Jadi itu yang akan kita usahakan. Itu udah sampai Desember loh, Pak. Nanti mungkin berikutnya nanti di meeting berikutnya kita punya line up sampai 2027 bahkan ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada closing remark Pak sebelum kita tutup acara kita ini. Ya, saya cuman pertama saya mau terima kasih kepada tim Kaihen, Pak Andrew, Pak Henry, Pak Maskun untuk kesempatannya sharing tentang bisnis IRSX. Dan harapannya dari sesi hari ini teman-teman semua jauh lebih mengerti bisnis IRSX itu
bisnis Volago itu sebenarnya apa yang kita lakukan, dan tentu dari pemaparan saya harapannya ya orang mengerti bahwa mengerti kenapa IRSA ini begitu hype-nya. Karena dari sisi apa yang kita lakukan, bisnisnya dan proyeksinya, itu semua memberikan vibe yang positif untuk teman-teman turut serta dalam meramaikan program right issue kita juga. Oh ya, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Andrew, Pak Maskun, teman-teman yang udah bergabung hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup acara kita ini dan sampai ketemu di Emiten Talk berikutnya ya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Salam Pak sama Pak Zubi Pak. Thank you semuanya. Thank you.